Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya bil khabari ma'suri an nabil masyhur an Nabi Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhdufu faqad laghat ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin at-tahirin ar-rasidin wa rada anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin minal mujahidin al mukhlisin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah, di mana Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang tentunya dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai hambanya wajib selalu mensyukuri atas semua nikmat-nikmat Allah itu. Yakinlah kerana dia Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita selalu mensyukuri atas semua nikmat Allah, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat itu sebanyak-banyaknya. Namun sebaliknya, manakala kita mengingkari atas semua nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah sungguh sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita agungkan dan kita muliakan, Nabi yang kita mohonkan syafaatnya, dan insyaallah tentunya Nabi akan kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui kesempatan berbahagia ini sebagai khatib mengajak, baik kepada diri saya pribadi maupun kepada kita yang hadir, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal iman dan takwa yang kita miliki, kita semuanya berharap memohon kepada Allah, manakala nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menghadap kehadiratnya, kita semuanya akan dimatikan oleh Allah, tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang menjadi harapan dan tujuan hidup, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan di akhirnya dengan husnul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun judul khutbah kita pada kesempatan berbahagia ini, sumber-sumber kenikmatan jiwa. Seorang muslim akan dapat merasakan bagaimana tentang kenikmatan jiwa yang sama-sama kita miliki.
Karena kenikmatan jiwa itu tidak bisa diukur dengan begitu banyaknya harta yang kita miliki, begitu tingginya pangkat di jabatan yang kita miliki, segala fasilitas yang kita miliki, semuanya itu tidak bisa diukur. Karena semuanya itu tidak akan menjadikan jaminan bahwa seseorang itu akan dapat menikmati, akan menjadikan ketenangan jiwa yang ia miliki. Seseorang akan dapat menikmati akan kenikmatan jiwa itu, yang pertama adalah melihat dan memikirkan akan aib diri sendiri. Ini yang harus sama-sama kita camkan sebagai seorang mukmin. Karena kebanyakan di antara kita sebagai seorang muslim adalah terlalu banyak memikirkan tentang kesalahan dan kekurangan orang lain, sementara kesalahan yang ada dalam dirinya tidak pernah mencoba untuk diperbaikinya. Bukan rahasia umum lagi bahwasanya manakala manusia adalah hanya memikirkan kesalahan orang lain, kesalahan yang ada dalam dirinya tidak pernah mencoba untuk mengoreksinya. Ibarat pepatah adalah gajah di pelupuk mata tidak nampak oleh diri kita semuanya, sedangkan semut di seberang lautan sana nampak. Artinya bahwa kesalahan yang begitu besar yang ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin, yang kadang-kadang tidak pernah kita mencoba untuk mengoreksinya. Sementara kesalahan orang lain sekecil apapun, kita tahu akan kekurangan dan kelemahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber kenikmatan yang kedua adalah menafkahkan hartanya untuk kebaikan dan kebajikan. Karena harta yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan ada hak-hak mereka. Ada hak-hak mereka, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan di antara kita semuanya. Jangan menganggap bahwa harta yang kita miliki adalah tidak adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya Allah memberikan campur tangan tentang harta yang Allah berikan kepada kita. Karena ingat, harta yang kita miliki manakala semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta itu diperoleh dan dikemanakan harta itu setelah harta itu diperoleh, ini yang mesti kita camkan baik-baik. Karena jangan sampai kita sebagai seorang mukmin berbudak dengan harta. Bahkan banyak di antara kita karena diperbudak dengan harta yang sama-sama kita miliki, kita kadang-kadang tidak tahu waktu. Mana itu salat, mana itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu dan anak-anakmu sehingga kamu melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sumber kenikmatan jiwa adalah menghiasi hati dengan akhlakul karimah. Sungguh lebih mulia manusia manakala dia punya akhlakul karimah dibandingkan ia punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Adalah lebih pantas dan lebih mulia manakala kedua-duanya Allah berikan kemuliaan ilmu dan Allah berikan akhlakul karimah dengan yang ada dalam dirinya. Karena dengan kemuliaan ilmu yang Allah berikan dan disampingi dengan akhlakul karimah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu yang Allah berikan kepadanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hambanya dengan ilmu pengetahuan, dengan kemuliaan dan derajat yang Allah berikan kepadanya. Yang berikutnya adalah sumber kenikmatan jiwa adalah menjauhi orang-orang yang zalim. Karena orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang bagaimana berbuat culas, menghalalkan segala macam cara, bagaimana agar tujuan yang ia capai, tujuan yang ia inginkan ia tercapai. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang zalim. Karena kezaliman itu tentunya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman adalah sama halnya dengan kebatilan yang mereka lakukan. Ingat bagaimana Allah menyatakan,
wa qul jal haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Tiap-tiap yang namanya kebatilan akan ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kebenaran. Kebenaran dan kebatilan tentunya akan berpisah. Itulah yang terjadi. Oleh karenanya jauhi betul orang-orang yang zalim. Yang berikutnya adalah sumber kenikmatan jiwa menjaga perkataan yang baik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insanu fi hibdil lisan. Selamat atau tidaknya manusia itu tergantung dengan lidahnya. Manakala lidah yang Allah berikan kepadanya ia gunakan untuk kebaikan dan kebajikan, maka akan memberikan dan membuahkan hasil daripada apa yang ia lakukan. Karena manusia akan dipuja dan dipuji mulailah dari lidah mereka. Ingatlah bahwa semua apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari jadikan kesumber kenikmatan jiwa itu sama-sama kita miliki. Bagaimana kita dapat merasakan akan kenikmatan jiwa yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah melihat dan memikirkan akan aib diri sendiri. Yang kedua menafkahkan hartanya untuk kebaikan dan kebajikan. Yang berikutnya adalah menghiasi hati dengan akhlakul karimah dan menjauhkan orang-orang yang zalim, menjaga perkataan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidayah, sehingga kita dapat menikmati akan kenikmatan jiwa yang sama-sama kita rasakan. Inilah yang menjadi harapan dari hidup dan kehidupan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan tentunya kepada saudara kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasafaha yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmil islamih wa imanihi wa innahu la yahdil qawmal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina hilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.